Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahriyat Maulana Atmaja, NPM 211206016, Program Studi D3 Teknologi Bank Darah, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Donor darah. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela yang akan disimpan di bank darah sebagai stok darah yang akan digunakan sebagai transfusi darah. Oke teman-teman, berikut saya akan memberitahukan kepada kalian syarat-syarat untuk menjadi pendonor darah. Yang pertama, berbadan sehat, jasmani dan rohani. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, usia 17 tahun sampai dengan 65 tahun. Yang keempat, tekanan darah sistol 100 sampai 170 dan tekanan darah diastol 70 sampai 100. Yang kelima, kadar hemoglobin 12,5 gram persen sampai dengan 17,0 gram persen. Yang keenam, interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya, maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Berikut adalah kategori atau ciri-ciri orang yang tidak dapat mendonorkan darahnya. Yang pertama, memiliki penyakit jantung dan paru-paru. Yang kedua, menderita penyakit kanker. Yang ketiga, menderita penyakit darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat, menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Yang kelima, memiliki kecenderungan pendarahan abnormal atau kelainan darah lainnya. Yang keenam, menderita epilepsi dan sering kejang. Yang ketujuh, menderita hepatitis B dan C atau pernah terkena hepatitis B dan C. Yang kedelapan, menderita penyakit raja singa atau sifilis. Yang kesembilan, kecanduan minuman beralkohol atau minuman keras. Yang ke-10, ketergantungan terhadap narkoba. Oke, setelah mengetahui syarat-syarat pendonor darah dan kategori orang yang tidak boleh mendonorkan darahnya, berikut adalah manfaat dari mendonorkan darah. Yang pertama, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara rutin bermanfaat bagi kita untuk menurunkan kekentalan darah. Semakin tinggi atau semakin kental darah yang mengalir dalam tubuh, semakin tinggi pula resiko darah akan bergesekan dengan pembuluh darah. Yang kedua, mengurangi risiko terkena kanker. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of National Cancer Institute, kelebihan zat besi dapat mengakibatkan kerusakan radikal bebas, yang mana dapat membuat kita terkena kanker. Yang ketiga, dapat menurunkan berat badan. Menurut penelitian University of California San Diego, mendonorkan darah sebanyak 450 ml dapat mengurangi kalori sebanyak 650 kalori, yang mana dapat mencegah terjadinya obesitas. Yang keempat, mendeteksi penyakit serius. Setiap kita hendak mendonorkan darah, kita akan melalui pemeriksaan yang sangat ketat, yang mana dapat mendeteksi kita dari penyakit-penyakit serius yang ada di dalam tubuh. Yang kelima, membantu lebih sehat secara psikologis dan panjang umur. Menurut penelitian dari ahli pakar psikologi, menyumbangkan darah dalam rangka menolong orang lain dapat mengurangi risiko kematian. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pendonor darah dan apa saja ciri-ciri atau kategori orang yang tidak boleh mendonorkan darahnya, dan tentu saja manfaat dari donor darah itu sendiri, yang mana telah kita ketahui. Donor darah selain dapat membantu sesama, donor darah juga dapat membantu kita untuk menjaga tubuh kita dari segala macam penyakit. Dan untuk informasi lebih lengkap, silahkan kalian datang ke tempat PMI terdekat untuk bertanya sesuka hati kalian. Oke, mungkin cukup sampai sini saja informasi yang dapat saya sampaikan terkait donor darah.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.